Hai hai Virgo, ketemu lagi dengan Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot buat kalian. Dan saya masih di Bali, tapi sekarang saya ada di Jimbaran. Dan saya mau berterima kasih sama Virgo yang ngasih ini. Bukan ini aja sih, beliau tuh kasih saya macam-macam. Luar biasa. Tapi dia bilang, Mbak Lucy, saya malas dengerin readingannya Mbak Lucy. Saya pernah denger sekali, abis itu saya maunya personal reading aja, nggak mau dengerin bacaannya Mbak Lucy, soalnya katanya panjang. Panjang katanya. Dia lebih suka ngelihat apa YouTube yang tentang kayak selebriti gitu, dan dia update banget. Dia bilang, "Mbak Lucy dengerin, tahu nggak gini-gini?" Nggak tahu kalau selebriti. Anyway, ini dikasih sama dia kemarin. Lucu ya. Jadi saya pakai. Semoga dia nonton. Kalau dia nggak nonton ya wes piye. Orang dia masih ada di Bali dan dia setiap kali ngehubungin juga untuk saya readingin dia gitu kan. Gitu. Dan it's fine. Dan untuk Virgo-Virgo yang memang belum bisa terkoneksi dengan saya, nggak apa-apa, tenang aja. Saya tidak pernah memaksakan koneksi tersebut karena saya yakin bahwa semestalah yang membawa kalian kepada saya atau saya kepada kalian gitu. Jadi kalau misalnya udah janjian pengen reading, personal reading, tapi terus nggak jadi, nggak apa-apa. Itu berarti memang semesta tidak memberikan konfirmasinya untuk kalian terkoneksi sama saya atau saya terkoneksi dengan kalian. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi memang dan apakah saya bisa membantu kalian? Nah, itu yang susah. Kalau tidak terkoneksi susah. Memang bantuannya harus terkoneksi dulu ya. Bagaimanapun koneksi itu harus dibikin dulu gitu. Bukan dibikin, ada dulu, baru setelah itu bisa saya bantu dengan tarot gitu maksudnya. Tapi ya saya mau tahu kalian kalau kita tidak terkoneksi, itu permasalahannya. Oke? Anyway, seperti biasa, daily reading untuk my dear Virgo. 7 cards, 5, oh, udah 6, satu lagi ya, satu lagi. Oh, bukan. Oke, this one. Baiklah, apa yang terjadi? Oh ya, kemarin nggak ada ya readingan, soalnya kemarin saya sibuk banget. Hari ini juga akan lumayan sibuk, tapi masih bisa lah ya. Masih bisa lah ya. Ada The Chariot yang terbalik. Ada yang harus berhenti besok ya, karena ini bacaannya kan malam. Jadi besok ya. Besok kalian mesti ada yang sedikit terhenti langkahnya. Hai Virgo, tiba-tiba videonya nge-lag. Terus mati gitu, ya ampun. Oke. Never mind, saya ulang aja ya. Oke, kartu pertama kalian adalah The Chariot yang terbalik. So, akan ada penundaan besok atau beberapa hari setelah itu ya. Tapi ini kan spesifik besok, karena mungkin besok saya bikin lagi untuk hari selanjutnya. It's depend ya, kalau emang waktunya memungkinkan. So, ada penundaan yang harus kalian lakukan, tapi bukan berarti kayak oh, ditunda berarti nggak usah melakukan apa-apa. Bukan begitu artinya. Jadi gini, segala upaya tetap harus dilakukan gitu. Tapi penundaan ini mungkin dimaksudkan sebagai kalian analisa dulu lah ya, apapun yang sedang kalian kerjakan dianalisa dulu, dikorek-korek dulu ya, dilihat-lihat dulu seperti sesuatu yang memang harus di gini loh. Aduh, gimana yang ngomongnya nih? Ini kadang-kadang saya belibet sih ya, antara otak sama mulut tuh kagak nyambung ya. Faktor U ya, ya kan Nit? Si Anita tuh yang selalu bilang faktor U, padahal dia lebih muda dari saya. Apa kabar saya sama Nelly yang seumur, sama si Mas Hin yang seumur ya kan? Oke, itu tuh Virgo-Virgo yang terkoneksi sama saya, dan it's amazing, it's luar biasa. Kayaknya kalau Virgo bersatu padu tapi dengan energi yang sama ya,
Karena kan ada juga energi Virgo yang gak sama. Ada, ya elah, namanya kita orang pasti ada yang tidak selaras gitu kan. Oke, so gini, ada kalanya kalian itu sudah punya rencana nih. Rencananya Virgo tuh perfect A sampai Z ya kan, in details ya kan. Tapi tiba-tiba itu kok nggak bisa dilaksanakan secepat itu, atau ada kendala atau apa. Nah, si kendala-kendala itulah yang harus kalian fokuskan dulu sebelum kalian itu apa eh, meneruskan apa yang perlu diteruskan, ya. Oke, Virgo. So, penundaannya bukan tentang satu hal yang diberhentikan oleh semesta. Ya, oke, ini terhenti, memang terhenti. Kan kalau penundaan tuh kayak The Hangman, itu kan penundaan ya. Kalau ini kan The Chariot yang terbalik. Ini kalian udah kayak mau maju perang nih. Tapi stop dulu. Kenapa? Oke, mungkin persiapan perangnya yang belum lengkap. Coba pelurunya dihitung, pelurunya dihitung, senjatanya dihitung, apakah sudah siap perang? Karena The Chariot bicara tentang perang yang luar biasa ya, tentang perjuangan yang luar biasa, bukan perjuangan kecil remeh-temeh, bukan, ini perjuangan besar. So, untuk beberapa Virgo yang memang sedang mempersiapkan perjuangannya, dan itu kalian harus ngerem dulu, periksa semua peralatan perangnya, prajuritnya, dan lain sebagainya sebelum meneruskan. Oke, karena ini bukan masalah sepele, bukan hal yang remeh-temeh. Oke, lanjut, yang kedua adalah baru saya sebutin dia nongol, Bu. Oke, The Hangman. Iya, definitely. The Chariot yang terbalik yang membuat kalian harus menghentikan langkah kalian memang dikonfirmasi oleh The Hangman nih. Kan tadi saya sebut, nggak taunya dia ada di kartu sebelah, saya juga nggak ngeh nih. The Hangman memang tentang penundaan, my dear Virgo. So, kalau ada penundaan di dalam apapun yang sedang kalian kerjakan saat ini, my dear Virgo, itu bukan berarti tidak bisa. Penundaannya The Hangman adalah penundaan yang bagus. Kenapa dibilang bagus? Karena kalian diberi kesempatan untuk maju perang, tapi dengan persiapan dulu gitu. Coba kalau kalian dijorokin, ini ada perang, sono. Nggak peduli kalian pegang senjata, enggak kayak gitu. Yang disiapkan oleh semesta adalah waktu untuk kalian mempersiapkan segala sesuatunya dulu, sehingga kalian bisa maju berperang dalam tanda kutip ya, dengan persiapan matang. Dengan begitu, kesuksesan ada di depan kalian. So, untuk para Virgo yang ngerasa nggak bisa pergi perang, masih ada penundaan, don't worry, be happy, jangan sedih, Cin. Karena ini dimaksudkan semesta untuk kebaikan kalian. Karena The Chariot yang tidak terbalik atau dalam posisi yang positif adalah kemenangan yang gilang gemilang. Tapi itu dengan perjuangan yang juga hebat, bukan perjuangan yang kecil-kecilan gitu. Iyalah, kalau kita mengusahakan sesuatu yang kecil ya dapatnya juga kecil. Kalau kita mengusahakan sesuatu yang besar, tentu dapatnya juga besar. Tapi persiapannya juga harus matang, tentu saja. Oke? Nah, lanjut dengan kartu yang selanjutnya. Ya Allah, Virgo, ini loh, Four of Swords, lagi-lagi penundaan. Oke, Four of Swords ini penundaan yang gak sama dengan The Hangman. Because if you see, The Hangman orangnya tergantung, tapi senyum-senyum, bahagia, ya kan? Kalau yang ini Coffin. Oke, so begini, my dear Virgo. Oh, kalau gitu menurut sih udah ditunda, udah gitu nggak bisa dilakukan sama sekali. Nah, bukan. Jadi gini, my dear Virgo. Ada sebagian dari kalian yang mempersiapkan peperangannya dengan salah. Kok dengan salah? Iya, bukan dengan yang dimaui oleh semesta. Kenapa? Kalian itu harus mengorbankan sesuatu dulu untuk mendapatkan sesuatu.
Kadang-kadang harus seperti itu. Ya, contoh, saya nggak bisa nyontohin orang lain, mendingan nyontohin sama kehidupan sendiri aja ya. Contoh, saya hanya punya uang sedikit yang mungkin cukup untuk seminggu ke depan. Taruhlah seperti itu. Tapi saya juga, karena saya Virgo ya, saya bukan orang yang selalu pengen dikasih gitu. Saya juga kepengen ngasih gitu. Setidak punyanya saya harus tetap memberi. Kalau saya punya prinsip gitu, karena kalau saya cuma dapat terus, itu nggak akan kembali kepada saya, itu akan kembali ke orang yang memberi gitu loh. Jadi sesusah-susahnya kalau saya akan tetap harus memberi. Kenapa? Dengan begitu semesta melihat ketulusan saya, dan semesta akan mengembalikannya kepada saya. Tapi memang harus dengan ketulusan ya, ngasih bukan kayak nih saya kasih supaya nanti saya dapat timbal baliknya, enggak. Maksudnya memang udah dari sananya, kalau jiwa saya tetap memberi, walaupun menurut hitungan matematikanya mungkin tidak bisa saya memberi banyak, atau memang mungkin di depan kekurangan gitu. Tapi saya tidak pernah takut untuk kekurangan gitu. Taruhlah seperti tadi, saya cuma punya uang buat 1 minggu, tapi saya juga ingin memberi orang lain, ingin memberkati orang lain. Ya udah, saya kasih aja, saya nggak mikir nanti seminggu ke depan saya bagaimana gitu, karena saya percaya semesta memelihara saya. Tuhan memberikan jalan ke semesta untuk membuka jalan ke kehidupan saya gitu. Jadi pada saat saya memberi, kalian tahu apa yang terjadi? Habis itu dibayar tunai karmanya. Sering, bukan cuma 1-2 kali. So my dear Virgo, ada hal-hal yang memang harus kalian kasih dulu gitu loh. Mengorbankan dalam tanda kutip, berkorban, memberi dulu, jangan meminta, memberi dulu, dan itu semesta akan mengembalikannya luar biasa kepada kalian. Itu bener banget, karena itu yang selalu saya lakukan. Seberapapun saya punya, saya bagi. Saya punya roti 1, teman saya nggak makan, saya bagi 2, nih buat kamu. Padahal mungkin 1 aja buat saya tidak kenyang, misalnya kayak gitu. Tapi kan kalau saya sendiri yang makan, dia nggak makan, kesian ya kan. Bagi 2, kasih ke dia. Seperti itu gitu. Nah, kenapa ada beberapa Virgo penundaannya itu berubah menjadi 4 of Swords di perjuangannya, apapun perjuangan kalian? Karena hal tersebut. Karena ada hal-hal yang harus kalian beri, ada hal-hal yang harus kalian korbankan, kalian gak mau korbankan itu. Saya ketemu sama Virgo yang luar biasa. Ya, dan mereka ada di Bali. Yang 2 di Bali, 1 di Jakarta. Oke. Virgo yang luar biasa, yang tanpa berpikir panjang memberi. Tanpa menghitung-hitung. Nih, nyawa tinggal berapa lagi gitu. Dan itu vibe-nya sama kayak saya, karena ya akhirnya mereka itulah yang bersama dengan saya di hidup saya, Virgo inilah gitu. Karena memang vibe kita sama. Seberapapun yang kita punya, kita bagi. Nah, yang ini yang terjadi sama Virgo yang akhirnya dapat penundaan di 4 of Swords, bukan di the Hangman, bukan di the Chariot yang terbalik, adalah Virgo yang mungkin diharapkan mengeluarkan sesuatu dulu atau mengorbankan sesuatu dulu. Korban ya, tapi bukan korban perasaan. bukan korban yang bagaimana gitu, tapi at least memberikan sesuatu lah kepada semesta sebelum menjalankan peperangannya itu, atau berharap semesta akan memberikan kepada dia. Karena selalu itu timbal balik. What goes around comes around. Apa yang dikasih itu akan kembali. Jadi kalau ngasih yang kebaikan, ya tentu saja yang kembali kebaikan juga. Oke, Virgo? Baik. So, please, usahakan tidak meminta, tapi memberi. Dan pada saat kalian diberi, kalian juga harus memberi. Oke? Yay! Ada 4 of Wand. 4 of Wand, ini kepercayaan saya. Oke. Itu kenapa saya bercerita dengan beberapa Virgo yang dekat sama saya ya. Saya bercerita kenapa saya sekarang memilih kepercayaan ini.
dan meninggalkan kepercayaan saya yang dulu. Karena di semua kartu tarot gambarannya adalah pengajaran di kepercayaan saya ini. Kalau di kepercayaan saya, gambar ini adalah cupah. Cupah adalah traditional marriage ceremony. Ada perayaan pernikahan di bawah cupah, ya. Itu sebabnya saya bilang, kepercayaan saya yang dulu menghujat saya sebagai nenek sihir tukang baca tarot. Tapi kepercayaan saya yang sekarang justru gambarnya si cupah ini ada di kartu tarot saya. That's why, saya memilih yang sekarang, ya. Cupah ini adalah gambaran pernikahan, secara kepercayaan agama, secara tradisional, Tapi cupah di tarot itu bukan end of something atau akhir dari sesuatu. Justru ini adalah permulaan dari sebuah perjalanan. Jadinya gini, kalau kalian punya hubungan, ini bukan bacaan cinta ya, tapi saya mau ngomong, kalau kalian punya hubungan, ujung-ujungnya apa? Mau menikah, ya kan? Tapi kalian harus tahu, pernikahan adalah bukan ujung dari sebuah hubungan. Pernikahan adalah perjalanan baru dari sebuah hubungan. So karena ini adalah general reading, saya nggak bicara tentang itu, saya bicara tentang Four of Wands. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang luar biasa. Kan saya jadi merinding. Tumbenan bagus gitu ya, Virgo. Yang direstui oleh Sang Pencipta dan yang diberi jalan oleh semesta. Karena cupah tidak main-main. Karena ini kartu yang tidak main-main. Ini adalah kartu yang membuat kalian maju ke sebuah era baru, ada kesempatan baru, perjalanan hidup baru, atau sesuatu yang baru, apapun itu Virgo. So Virgo yang masih punya pergumulan, yang masih berperang dengan kehidupannya, cupah ini indikasi yang baik. Cupah ini, dari tadi saya ngomong cupah melulu. Four of Wands ini adalah indikasi yang baik. Ini adalah sebuah awal perjalanan yang indah. Iyalah, namanya pernikahan selalu indah ya. Tapi sekali lagi saya nggak ngomong tentang pernikahan. Ini gambarnya gitu loh. Gambarnya tuh tentang itu gitu. Tapi itu kan sebagai simbol ya, sebuah awal baru yang indah dengan perjalanannya yang juga yang harus kalian lalui. Apakah perjalanannya indah atau tidak? It's depend, my dear. Kehidupan itu selalu adil, ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada susah atau senang. It's depend, tergantung kalian membawa situasinya menuju kayak gimana. Situasi yang membahagiakan atau situasi yang nyebelin. Kalau kalian bawaannya dengan bete, ya udah perjalanannya jadi bete. Tapi kalau kalian membawanya dengan sebuah keriaan, dengan happy, dengan sincerity atau ketulusan gitu kan, dengan hati, ya tentu saja perjalanannya jadi indah. So ada awal perjalanan baru di kedepannya untuk my dear Virgo, apapun itu pergumulan kalian dengan adanya Four of Wands ini. Panjang amat ya saya jelasin sampai kecupah-cupah. Udah gitu saya ngomongin terus lagi. Never mind, lanjut. Page of Pentacle, yay. I'm so happy kalau ini yang datang. Rezeki, iya, rezeki, kabar baik tentang keuangan, karir, dan bisnis datang, Virgo datang. Aminin aja. Saya juga lagi menunggu kabar baik, tapi hari-hari ini luar biasa untuk saya. Terutama dengan Virgo yang mengelilingi saya, baik di Bali maupun yang ada satu orang yang di Jakarta. So, totally saya punya 3 Virgo yang saya anggap as an angel on earth, ya kan? Saya sebutin aja, Anita di Bali, Nelly yang lagi di Bali tapi ntar balik lagi ke kotanya, dan Mas Hin yang di Jakarta. 3 guardian angel lah, enggak lah ya,
kalian manusia, jadi bukan angel. Kalian angel on earth lah ya buat saya. Kalian luar biasa banget energinya ngedukung energi saya gitu. Jadi sayanya juga ikut terbawa vibe yang positif. Dan untuk kalian bertiga, God bless you. Oke, untuk yang lain yang support channel ini juga God bless you. Oh, enggak, saya tidak menghilangkan sedikit pun apa ya, dukungan kalian ke saya terutama di channel ini. Oke. So Virgo, yay yay yay. Ada kabar baik tentang keuangan, karir dan bisnis. Congratulations to us. Tapi juga ada Page of Swords, ada apa? Ada sesuatu hal yang baru ya, kabar baru, orang baru datang berkabar, sesuatu yang baru dan hal-hal baru lah ya yang akan datang di kehidupannya Virgo dan dalam posisi yang positif. So it's a good vibe, it's a good news, bagus banget. Oke Virgo. Yay, yang terakhir. Eight of Wands tapi terbalik. Oke, yang kemarin bundet-bundet pusing 7 keliling. Kusut-kusut itu akan segera terurai dalam waktu dekat. Tentu saja dengan kartu-kartu tadi yang luar biasa. Oke, ini kita sisihin di sini dan kalian boleh lihat kartunya. Luar biasa. Aminin aja dong Virgo. Oke. Aminin aja yang bagus-bagus. Oke. Sekian aja, udahan nih. Ada yang teriak, jangan dong Mbak Lucy. Abis kalau kakak Nelly bilang bacaan saya terlalu panjang, kakak Nelly juga nggak tahu ini dia nonton apa enggak gara-gara bacaannya terlalu panjang. Oke my dear Virgo, coba satu pertanyaan saya akan jawab ya atau tidak dengan kartu Good Tarot. Yo, absolute yes, 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 yes. Oke, yes. Nah, ini mah udah nggak ada artinya kalau ada kartu ini. The Sun say absolute yes. So yeah, Virgo, jawaban dari pertanyaan kalian ya. Oke, pesan aja dari Archangel message. Beneran ini nggak panjang. Bukan karena diprotes ya, tapi memang nggak bisa panjang-panjang. Hari ini juga lumayan padat jadwal saya. Oh, Ariel, courage. Saya suka banget dengan gambar si Archangel yang ini. Ini namanya Ariel katanya. Tapi saya suka banget karena ini tampangnya kayak Xena Princess Warrior ya. Dan dulu anak buah saya selalu ngatain saya, Ibu Lucy kayak Xena Princess Warrior gitu. So, ya kan looknya kayak gini. Oke, so I like it. Dan pesannya bagus banget, courage. Oke. Courage itu sesuatu yang bukan kekuatan, apa ya, keberanian. Oke, keberanian. Archangel Ariel, be courageous and stand up for your belief. Oke, Virgo, pesannya bagus banget dan ini benar-benar membuat bacaan yang tadi jadi benar-benar meaningful gitu ya, sangat-sangat benar-benar ada artinya gitu ya. Benar-benar harusnya kalian penuh dengan keberanian untuk stand up for your belief, apapun yang menjadi kepercayaannya Virgo dan apapun yang sedang kalian pegang dan perjuangkan. Dan sekali lagi, ini nggak mudah, tapi semesta pelan-pelan kasih kalian jalan, kasih kita jalan untuk ngadapin ini. Oke? It's good. Terus ada dari ini apa? Very oracle card. Abundance, yay, rezeki lagi, yay. Oke. Prepare yourself for incoming abundance. Oke, prepare, siap-siap ya menerima berkat ya. Release any mental block, jangan diblok ya diri kalian dengan bilang mana mungkin Mbak Lucy. Udah pada saat kalian bilang mana mungkin dan itu nggak kejadian, itu mental block. Kalian harus bilang bahwa anything is possible, segala sesuatunya bisa terjadi dan it's meaningful dan itu memang dipersiapkan untuk kalian oleh semesta.
Percaya bahwa Tuhan gak pernah ngasih yang jelek-jelek ke kalian. Kalau kalian bilang ini ujian dari Tuhan, so ujian kan bukan sesuatu yang jelek, ya kan? Kalau kalian percaya itu ujian, itu adalah hal yang baik dalam kehidupan. Okay? And then release the mental block you may have. In fairyland and human land there is enough abundance for everybody, so for everyone. So ini buat kita semua, ya. Sudahlah, rezeki dan kebahagiaan dan apapun itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Oke, aminin aja yang baik-baik. Yang terakhir dari monologi oracle card tentu saja the energy is gaining momentum. Iya, energinya lagi kuat, terutama saat saya datang ke Bali, energinya kuat banget. Dan saya ngerti di sini orang sangat-sangat terfokus dengan keseimbangan dengan alam. Itu sebabnya bukan material things yang higher di sini, tapi memang keseimbangan dengan semesta. Itu yang bagus. Itu sebabnya saya memilih untuk terbang ke Bali dengan bantuan Virgo-Virgo di sekitar saya itu. Really, saya bukan banyak duit terus pergi ke Bali untuk refreshing, healing, atau holiday seperti yang kalian sangka. Tidak. Saya mencari momentum. Saya mencari bonding dengan semesta. Dan itu bisa didapatkan di sini. Itu kalau buat saya. Tentu orang per orang beda-beda. Tapi sebagai pembaca tarot, itu yang saya butuhkan. Pergi dari negativity, pergi dari energi-energi yang makanin energi saya, gitu. Itu kalau buat saya. So untuk kalian semua juga sama. Ini momen yang baik dimana kalian akan recover, akan sembuh dari apapun yang menjadi pergumulan kalian, Virgo. Oke, bacaannya bagus banget ya. Kayaknya nggak bisa tiap hari, emang harus kayak 2 hari sekali gitu. Biar ada jedanya sedikit, kasih nafas lah ya buat yang bacain. Anyway, nggak apa-apa. Mungkin besok saya bikin lagi atau tidak, tergantung ya. Hari per hari begitu saya buka mata, saya harus tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, seperti itu. So, Virgo dimanapun kalian berada, tetap berbahagia ya. Tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat. Selalu berpikir positif. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye-bye now.